Halo semuanya, di video kali ini aku mau sharing cara buat gamis atau dress yang cantik seperti ini. Untuk di bagian leher, kerahnya ruffle atau kerutan gitu, terus ada bukaannya dan pakai tali kayak gini. Nah, untuk bagian tangannya, aku juga pasangin karet dan bagian pinggangnya ada cantelan kayak gini untuk tali. Jadi, talinya bisa nggak dipakai kayak gini atau bisa juga diikat kayak gini. Terus, bawahannya juga ada ruffle atau kerutannya sedikit supaya roknya lebih lebar. Jadi, yang pertama kali akan aku buat adalah bukaan bagian lehernya ini. Aku ngerjain sebelum sambungin bagian bahu depan sama bagian bahu belakangnya biar lebih gampang. Sebelumnya, aku udah buat pola bukaannya di kertas kayak gini. Terus di sini aku ada kain yang udah ditempelin kain vislin. Nah, cara nempelinnya ini tinggal disetrika aja ya. Terus aku akan potong kain pelapis ini sesuai pola dan aku tandain bagian dalamnya pakai pensil. Nah, ini udah aku potong lapisannya, terus tadi sekalian aja aku obras bagian pinggirnya ini supaya lebih rapi. Terus, supaya aku tahu di mana bagian tengahnya, sekarang aku buat tanda dengan gunting sedikit aja di bagian tengah leher sama lapisannya juga. Kalau udah, tinggal disamain aja bagian tengahnya, terus dijahit di bagian yang udah ditandain pakai pensil tadi. Kalau udah dijahit, selanjutnya aku akan gunting di bagian tengahnya kayak gini. Terus digunting kecil-kecil di bagian melengkungnya aja. Nah, saat ngegunting, usahain sedekat mungkin sama benang, tapi jangan sampai ke gunting benangnya. Setelah itu, kain lapisannya aku balik dan aku semat jarum pentul. Kalau kalian mau disetrika dulu boleh, tapi aku enggak. Jadi langsung disemat aja, terus aku jahit sepanjang pinggiran lapisannya. Pelan-pelan aja jahitnya, apalagi di bagian yang melengkung. Kalau agak ribet, bisa kalian angkat dulu sepatu mesin jahitnya, terus dijahit lagi pelan-pelan. Next, sambungin bagian bahu badan depan sama badan belakangnya. Untuk sisi bagus kainnya ada di dalam, terus setelah dijahit bisa langsung diobras seperti biasa. Selanjutnya, aku akan ngerjain kerutan yang ada di bagian bawah gamisnya. Pertama, aku bikin 2 jahitan yang sejajar kayak gini di bagian atas kainnya. Dan aku sengaja pakai benang orange biar kelihatan. Nah, untuk bikin kerutannya supaya gampang, aku tarik benang bagian bawah yang ada di bagian bawah mesin jahit. Nah, kalian ingat-ingat aja, tadi benang spoolnya itu ada di sisi bagus atau sisi jelek kain. Kalau aku emang kebiasaan kalau buat kerutan pas bikin 2 jahitan sejajar kayak gini, sisi baik kainnya selalu aku hadapin ke atas biar nggak bingung. Jadi aku tahu benang bawahnya itu ada di sisi kain yang jelek. Nah, kalau misalnya kerutannya kira-kira udah pas, langsung aja disatuin sama bagian badannya. Biasanya aku samain dulu nih bagian ujung sama ujung. Baru habis itu aku atur aja kerutannya supaya lebih pas sama bagian bawah badannya. Nah, kalau udah pas, tinggal disemat pakai jarum pentul, dijahit, terus diobras. Selanjutnya, untuk bagian tangannya, di puncak bahu ini udah aku gunting kecil dulu supaya aku tahu di mana bagian tengahnya. Terus di bagian pergelangan tangannya juga udah aku kelim kecil dulu kayak gini supaya nanti nggak kelamaan videonya. Di bagian pergelangan tangannya ini, aku mau pasang karet 12 cm dari ujung pergelangan. Nah, karena bagian pergelangannya itu melengkung, jadi harus aku tandain dulu supaya nanti ada panduan di mana karetnya akan aku jahit. Oh iya, di sini aku pakai karet kecil kayak gini yang panjangnya itu 20 cm.
Kalau tadi bagian bahannya udah ditandain, di sini bagian karetnya juga aku tandain. Aku nggak nyangka banget kalau bentuk lengan yang kayak gini tuh pas pasang karetnya bakalan susah atau ribet pas dikerjain. So, maybe next time aku bakalan bikin video tutorial pasang karet lengan yang lebih mudah. Tapi walaupun agak ribet ya proses jahitannya, aku malah suka banget sama hasilnya dan sesuai banget malah sama keinginan aku. Jadi nggak begitu nyesel walau proses jahitnya itu agak bikin emosi. Nah, selanjutnya tinggal satuin bagian lengan ke bagian badan. Jangan lupa pasin bagian tengah lengan yang udah digunting kecil ke bagian jahitan bahu yang ada di badan. Oh iya, dari semua kain yang aku pakai untuk bikin gamis, kain katun rayon tuh yang paling favorit banget guys. Soalnya dia tuh adem, terus nggak licin, terus flowy gitu kalau kita bikin gamis model kayak gini. Nah, untuk nyambungin bagian lengan ini, aku semat dulu pakai pentul, habis itu dijahit pakai mesin jahit. Nanti kalau misalnya lengan yang satu ini udah selesai, tinggal ngerjain lengan yang satunya lagi. Nah, selanjutnya aku juga ada buat tali kecil kayak gini. Nah, untuk yang kecil ini bakalan aku pasang di bagian kerah, terus yang ini tuh tali pinggangnya, dan yang kecilnya ini bakalan aku pasang di badan supaya tali pinggangnya bisa nyangkut dan bisa dibongkar pasang nantinya. Next, aku mau pasang tali yang kecil ini di bagian samping badannya. Oh iya, ini aku pasang di sekitaran area pinggang. Dan aku jahit di sisi yang bagus bagian depan badan. Untuk posisinya, kalian bisa langsung lihat di video aja. Kalau udah, jangan lupa pasang yang satunya lagi. Nah, kalau udah terpasang sangkutan tali pinggangnya, selanjutnya aku mau balikin dulu sisi kainnya jadi yang bagus itu ada di dalam. Terus dijahit bagian sisi-sisinya biar bagian depan sama bagian belakangnya tuh nyatu. Kayak biasa, aku semat dulu pakai jarum pentul terus dijahit dan diobras. Untuk kerahnya, aku akan bikin ruffle kayak gini, dan karena pas ngerjain bagian kerahnya itu nggak kerekam, jadi aku demoin pakai kertas aja ya. Kain yang aku pakai ini lebarnya 7 cm dan panjangnya 80 cm. Dilipet dua, sisi yang bagus itu ada di dalam. Terus dijahit sisi kanan dan sisi kirinya. Kalau udah dibalik, jadi sisi yang bagus ada di luar, terus disetrika. Habis itu bagian bawahnya ini diobras. Terus untuk bikin kerutannya sama banget, sama persis kayak bikin bagian bawah gamis yang di awal kita kerjain pakai 2 jahitan yang ditarik. Kalau udah jadi kerutan kayak gini, nah ini mau aku pasang ke bagian leher ujung-ujungnya dulu. Nah, ini aku semat pentul, terus baru habis itu aku atur lagi kerutannya biar lebih pas. Nah, setelah itu disemat jarum pentul di sekeliling kerahnya. Nanti setelah dijahit, kampuh bagian badannya ini mau aku gunting kecil-kecil kayak gini supaya lebih rapi. Karena mau aku tekuk dan ditindih jahitan lagi. Tapi sebelum ditindih jahitan, kita harus selipin dulu tali untuk kerahnya. Nah, kita selipin dulu tali di ujung-ujung kerahnya, baru habis itu dijahit. Dan harus kita pastiin kalau talinya ini kena jahit. Oke, jadi sampai sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka dan bisa diikutin. Kalau masih ada pertanyaan atau request, bisa banget tinggalin di kolom komentar. See you on my next video. Bye guys!